Kalau kamu nggak bisa masuk mobil karena kuncinya ketinggalan di dalam, jangan langsung gegabah ya. Cari lakban besar, potong bagiannya sepanjang jendela mobil, dan tempelin ke kaca mobil secara vertikal. Ulangi langkah yang sama sampai beberapa kali, dan tempelin lakban tadi bersebelahan. Setelah itu, lepas ujung bawah lakban dan satuin hingga ngebentuk buletan. Bagian inilah yang nanti bisa kamu pegang. Selanjutnya, potong 5-6 bagian lakban, kemudian tempelin di sebelah sini biar lebih kuat. Setelah semuanya jadi, pegang ujung bawah lakban dan dalam hitungan 3, 2, 1 tarik ke bawah. Jendela mobilmu akan ketarik dengan sedikit upaya dan kamu bisa masukin tanganmu ke celah kecil ini untuk nurunin kacanya hingga kuncimu berhasil kamu raih. Jujur aja deh, nggak semua pengemudi jago markirin mobilnya kan? Mobilmu juga bisa kegores kalau parkirmu asal-asalan. Pakai mainan ayam karet yang berisik itu aja, tapi ada sedikit peringatannya sih. Meskipun kelihatan konyol, seenggaknya mobilmu nggak kegores lagi kan? Jadi, pasang mainan ayam ini di pojok depan atau belakang mobilmu sebelum kamu parkir. Kalau mobilmu terlalu mepet ke tiang, dinding, atau mobil lain, mainan ayam ini akan langsung ngeluarin bunyi nyaring. Dan kalau pun mobilmu terus mepet, si ayam masih bisa berfungsi sebagai bumper empuk anti gores. Saat kamu memarkir mobil di tempat bersalju, naikin wipernya ya, biar nggak nempel di kaca depan. Dengan begini, kamu nggak perlu mecahin lapisan salju di atasnya hingga ngerusak karet wiper. Tapi sebagian orang nggak mau melakukannya, karena menurut mereka, trik ini bisa ngerusak pegas dan bikin lengan wiper lebih gampang dicuri. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan dua hal ini. A. Solusinya bukan ngebiarin lengan wiper semakin aus, dan cuaca hangat nggak akan nurunin elastisitasnya kok. B. Siapa sih yang gabut banget ngincer wiper mobil sebagai barang curian? Tapi kalau kamu tetap mau nurunin wiper atau lupa mengangkatnya, nyalain AC aja. Udara dingin bisa mencairkan lapisan es seperti pemanas dengan nurunin kelembapannya. Trik mantul ini juga bisa kamu pakai saat pemanasmu rusak. Sebetulnya, kamu bisa mencegah munculnya lapisan es di kaca mobil. Gini caranya, campur 3 bagian cuka dengan 1 bagian air. Lalu semprotin campuran ini ke kaca depan di malam hari. Dengan begini, kamu nggak perlu repot-repot mecahin lapisan esnya di pagi hari. Meski udah dirawat baik-baik, wiper mobilmu pasti rusak. Kalau karetnya lepas dan lengan logamnya menggores kaca depan, taruh kaos kaki panjang di ujungnya. Trik ini bisa bermanfaat meskipun cuma sebentar, tapi kamu tetap perlu beli wiper baru secepatnya. Untuk menghemat waktu dan energimu saat dingin, jauhkan lapisan es dari pintu mobilmu. Pintu mobil jadi sulit dibuka karena lapisan karetnya kemasukan salju cair. Kemudian air ini membeku lagi. Nah, untuk mencegahnya, kamu bisa nyemprotin cooking spray di lapisan karet bagian dalam dan bersihin tetesannya dengan tisu. Aki mobil nggak begitu tahan terhadap cuaca dingin. Bahkan saat suhu di sekitar terlalu ngedrop, aki mobil bisa membahayakan kalau nggak segera dipanasin. Nyalain lampu utama selama beberapa saat, kemudian nyalain mesinnya. Kamu juga bisa manasin aki mobil dengan nyalain radio sambil ngedengerin musik, biar kamu nggak cepet bosan. Nyetir mobil saat kaca depannya berembun bisa membahayakan nyawamu loh. Tapi tenang, kamu bisa pakai kentang kok. Ambil kentang mentah yang udah dicuci, lalu potong jadi 2 kayak gini. Setelah itu, gosokin bekas potongannya pada kaca mobil dari dalam. Getah kentang bisa ngebersihin sekaligus ngebentuk lapisan pelindung dari kabut. Kalau udah, biarin getahnya nempel di kaca sampai kering. Trik ini juga bisa dipakai pada pintu dan cermin kamar mandi. Kalau roda mobilmu terjebak di salju atau lumpur, gunakan karpet mobil sebagai penolongmu. Taruh karpet mobil di bawah ban untuk menambah traksi. Pakai trik pasir kucing juga bisa sih, tapi siapa juga yang bepergian jauh sambil bawa pasir beginian di dalam mobil? Oke, balik lagi ke karpet mobil tadi. Kalau cara ini nggak berhasil juga, kempesin dulu ban mobilmu. Dengan begini, traksinya akan bertambah. Tadi kan ban mobilmu udah dikempesin. Nah, setelah mobilmu jalan lagi, jangan lupa pompa bannya ya. Kamu pasti bakal panik banget kan kalau mobilmu tiba-tiba terjebak di dalam lumpur atau pasir di tengah guyuran hujan? Tapi ada solusinya kok. Dengan sekop dan sedikit kesabaran, ban mobilmu akan bisa jalan lagi. Gali terus gundukan lumpur dan pasir di dekat roda sebanyak mungkin dengan sekop atau tangan kosong. Kalau mobilmu masih diam, pindah gigi dari posisi mundur ke posisi maju untuk mendapat momentum. Kempesin juga ban mobilmu supaya luas permukaannya bertambah.
Pacu mobilmu sampai kecepatannya mencapai 110 km per jam sejauh 16 km setiap bulan di jalan tol saat cuacanya cerah. Cara ini bisa ngilangin penumpukan air dan gas di dalam mesin dan sistem pembuangan. Kamu bisa nambahin kecepatannya sih, tapi hanya saat benar-benar diperlukan. Kalau kamu sering kesulitan nyari mobilmu di tempat parkir yang luas, foto aja spot dan nomor barisnya setelah kamu keluar mobil. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi GPS. Tapi kalau kamu nggak memanfaatkan kedua cara ini, masih ada kunci jarak jauh. Sinyalnya nggak nyampe ya? Coba deh, deketin dulu kuncinya ke area kepala kayak gini. Cairan di kepalamu bisa menambah konduktivitas sinyal kunci. Kedengeran aneh kan? Tapi bisa berhasil kok. Coba aja. Selain buat ngepasin posisi kepala, bilah logam di kursi mobil juga bisa kamu pakai buat mecahin jendela dalam kondisi darurat. Sebaiknya tekan celah di bagian bawah jendela, kemudian tarik ke arahmu sampai kacanya pecah. Kalau kamu nggak punya tempat ponsel di dalam mobil atau tiba-tiba ponselmu lepas, pasang aja karet gelang di ventilasi AC. Masukin karetnya melalui bagian atas ventilasi, kemudian tarik ujung satunya melalui bagian bawah. Sip, kamu bisa naruh ponselmu di situ dan siap berkendara. Pakaianmu yang menggesek kursi saat kamu keluar mobil bisa menghasilkan listrik statis. Kelihatannya memang sepele, tapi selalu hati-hati ya saat kamu berada di pom bensin. Kalau tanganmu tiba-tiba megang nozzle logam, bunga api bisa langsung muncul. Pasti bikin kaget kan? Tapi di saat-saat seperti ini kamu nggak bisa cekikan bareng temenmu. Percikan api kecil bisa ngebakar uap bensin. Dan untuk menetralisir muatan listriknya, sentuh bagian logam di mobilmu sebelum kamu megang nozzle. Masih soal pom bensin nih. Sebelum ngisi bahan bakar, kamu masih kebingungan nyari posisi tangkinya? Tenang aja, kamu nggak perlu tebak-tebak buah manggis lagi kok. Tanda panah dan ikon tangki bahan bakar pada dashboard kayak gini bisa ngasih tahu posisi tangki. Nggak perlu buang-buang waktu lagi kan? Pengen tahu cara praktis plus murah meriah buat ngebersihin jendela dan kaca mobilmu? Pakai sabun cuci piring aja. Produk ini bisa ngilangin bekas tangan dan air liur anabul. Tetesin sabun pencuci piring pada kain lap basah dan hangat, kemudian bersihin kotorannya. Alat penyedot ini nggak melulu dipakai di dapur dan kamar mandi loh. Kamu juga bisa memakainya buat ngilangin penyok di mobilmu. Basahi dulu area penyok dan penyedotnya, kemudian tekan penyedot pada area penyok dan tarik keluar sampai penyoknya hilang. Minuman soda juga bisa jadi cara efektif buat ngilangin karat dan noda logam. Minuman ini mengandung senyawa karbonat dan tinggi asam fosfat. Semprot area yang berkarat dengan soda, lalu gunakan sikat atau sikat gigi kalau karatnya terlalu kecil. Kasihin soda dan gosok seperlunya aja. Tapi jangan lupa bersihin dengan air setelah semua prosesnya selesai ya. Mobil berat perlu bahan bakar yang lebih banyak. Mesin harus ngebakar lebih banyak bahan bakar supaya mobilnya tetap bergerak. Jadi, kalau bagasimu dipenuhi kursi piknik, dumbbell, tongkat golf, dan pakaian yang kamu mau donasiin sejak lama, berarti kamu perlu ngurangin muatan mobilmu biar lebih ringan. Waktu mau buka pintu mobil dari dalam, kamu cenderung ngebuka pintu itu pakai tangan yang paling dekat sama handle-nya. Tapi cara aman buat ngebuka pintu adalah dengan tangan satunya lagi. Bukan lebih aman buat kamu, tapi buat orang di luar. Waktu kamu mau megang handle pintu, badan bagian atas miring. Ini bagian garis pandang yang jelas. Kamu bisa ngelihat spion samping dan sisi lainnya. Nah, kamu jadi bisa ngelihat pesepeda atau kendaraan lain yang datang dari kedua arah. Cara ngebuka pintu ini disebut Dutch Reach. Ya, asalnya memang dari Belanda. Sepeda populer banget di sana. Jadi, mereka memperkenalkan cara ini puluhan tahun lalu buat ngurangin kecelakaan karena mobil. Nanti pas kamu mau buka mobil, coba ingat cara ini ya. Meskipun kamu harus bawa mobil kamu ke bengkel buat servis berkala, ada beberapa bagian mesin yang udah dikasih warna. Ada warna sendiri buat dipstick, tutup oli, coolant, brake fluid, dan washer fluid. Jadi, kamu nggak bakal bingung apa yang harus kamu isi biar mobil tetap prima. Bagian mesin lainnya nggak berwarna, biar montir aja yang periksa. Nyetir jauh itu capek kan? Banyak mobil masa kini ngasih pengingat buat istirahat biar kamu tetap bugar dan fokus saat nyetir. Tapi beberapa model mobil juga mendeteksi kalau kamu ketiduran. Ketahuannya dari setir yang nggak stabil. Setir bisa langsung bergetar atau ngasih tahu kamu dengan cara lain kalau kamu tiba-tiba ketiduran pas lagi nyetir. Mobil masa kini juga punya teknologi pengenalan wajah dan sensor detak jantung buat mastiin kamu benar-benar nggak lagi ngantuk. Konsumsi bahan bakar adalah faktor penting waktu beli mobil baru. Mobil besar mungkin nggak hemat bahan bakar.
Rangka mobil sekarang dirakit dengan aluminium, nggak dirakit oleh besi. Rangkai aluminium lebih kuat dan nggak perlu ruang besar, jadi tangki bahan bakarnya bisa lebih besar. Ruang tambahan juga ngasih tempat buat teknologi yang ningkatin pengalaman berkendara kamu. Ikon kecil di dashboard adalah stability control bawaan. Lampunya nyala kalau ban kehilangan traksi pas nyetir di jalanan berkerikil, beres, atau basah. Pas lampunya nyala, itu ngasih tahu bahwa satu atau semua rem roda aktif buat menjaga stabilitas roda, ngebantu rodanya biar nggak selip. Mungkin mobil kamu nggak punya stability control, tapi bakal ada lampu di dashboard yang juga ngasih tahu kamu kalau jalanannya licin banget. Ini diaktifkan oleh sensor di luar mesin. Jadi, sensor ini bisa tahu seberapa dingin suhu di luar, kemudian mastiin pengemudi tahu kondisi yang mungkin berbahaya. Banyak pengemudi nggak ngasih tanda atau nyalain lampu sein di jalan, mungkin karena pindah lajurnya dadakan atau cuma lupa aja. Hal kayak gini nih yang bikin orang kesel. Biar nggak kayak gitu, mobil mungkin punya indikator otomatis buat menyalip. Jadi, pengemudi yang pelupa juga masih bakal nyalain lampu sein. Tapi pastiin kamu baca manual mobilmu sebelum berasumsi mobil kamu punya fitur ini. Bagasi yang bisa dibuka tanpa tangan bikin kamu bisa bawa banyak barang pas lagi jalan ke mobil. Mobilnya bakal kebuka otomatis waktu ngebaca perangkat bebas tangan di saku. Simpan aja di sini biar kamu nggak malu kejebak di bagasi. Ini ternyata sering terjadi, bahkan waktu bagasi masih dibuka pakai tangan. Ada pembuka bagasi buat orang yang ngalamin hal ini, tapi nggak semua mobil punya opsi ini. Di mobil lama, kamu bisa nemu kabel ke arah engsel pintu bagasi. Mungkin kamu harus ngangkat karpetnya buat nemu kabel ini. Tapi kalau udah ketemu, tarik kabelnya ke arah kursi belakang. Kuncinya bakal kebuka dan kamu nggak bakal malu. Ada kait kecil di depan kursi penumpang dan di sandaran kepala. Fitur yang memudahkan ini dipasang buat mastiin kamu bisa menggantung kantong makanan. Di bagasi juga ada kait buat menggantung belanjaan, biar belanjaan kamu nggak berantakan waktu lagi ngerem dadakan. Pas di luar negeri, kadang kamu harus nyetir waktu cuaca lagi dingin banget. Kamu ngelihat kaca depan mobil kamu penuh es. Nah, kamu bisa nemu pengikis es ditutup tangki bahan bakar. Handle di pintu sangat berguna saat kamu harus pegangan pas lagi belok tajam. Fungsi awalnya sih buat ngebantu orang yang kesulitan saat naik dan turun mobil. Ya, fungsinya kira-kira sama kayak pegangan di kamar mandi. Spion tengah di kebanyakan mobil punya tonjolan di bagian bawahnya. Ini buat ngubah posisi biar nggak silau karena matahari pas siang dan karena lampu jauh mobil belakang pas malam. Model mobil baru punya spion yang redup otomatis. Spion ini ngebaca kecerahan matahari, jadi nggak bakal ada masalah pandangan di jalan. Di atas spion tengah, kamu mungkin nemu satu cermin. Itu bukan buat dandan pas lagi macet ya. Ini adalah conversation mirror. Fungsinya buat mastiin kamu bisa ngelihat semua penumpang di mobil, baik itu manusia ataupun anjingmu. Sayangnya, nggak semua spion mendeteksi mobil yang mendekat. Titik buta pengemudi udah jadi masalah terkenal sejak mobil diciptakan. Tapi sensor baru bisa ngebaca apa ada mobil lain di dekat mobilmu dalam titik buta itu. Sensor itu bakal ngasih sinyal ke dashboard. Laci dashboard dan laci koin bukan satu-satunya kompartemen buat nyimpen barang. Masih ada banyak area tersembunyi di mobil, di bawah atau di dalam kursi, di lantai mobil atau panel di samping. Mobil zaman now punya lebih banyak alat tersembunyi yang membantu. Itu mastiin kamu bakal selalu siap. Kamu bisa nemu payung dan penyedot debu di mobil, kursi, dan lantai. Kamu minjem mobil buat jalan-jalan. Ya ampun, kamu lupa meriksa di sisi mana tutup tangkinya. Untungnya, di pengukur bahan bakar di dashboard, ada panah yang menunjuk sisi tutup tangki. Mobil yang dibuat 10 tahun terakhir bakal punya panah ini. Mungkin fitur ini nggak ada di mobil lama, tapi ada selang dengan nozzle di samping buat nunjukin itu. Waktu kamu lagi mau ngisi bensin, cari celah di bagian dalam pintu tangki. Celah itu bisa dipakai buat naruh tutup tangki, biar nggak menghalangi selang dan biar bensinnya nggak netes ke mobil kamu yang bersih. Paddle light adalah penemuan jenius. Lampu ini dipasang di spion dan pintu biar kamu nggak nginjek lumpur sebelum masuk atau keluar dari mobil. Fitur ini belum umum, tapi tunggu aja, itu pasti bakal sepopuler AC.
Ponsel udah jadi penting banget buat kita sampai kita kena nomofobia, rasa takut kalau enggak ada di dekat ponsel. Karena ini, kamu lebih mungkin ngantongin ponsel daripada kunci mobil. Karena nomofobia, mereka mengembangkan mobil yang kuncinya bisa dibuka dari aplikasi di ponsel. Bakal nggak ada lagi tuh kunci yang ketinggalan di dalam mobil. Kalau kamu nggak sadar ban mobilmu kurang angin, dibiarin dalam cuaca dingin semalaman bisa bikin masalah yang serius. Ban yang kurang angin jadi rentan bocor. Sejak 2008, mobil udah dibekali sensor yang ngebantu kamu sadar kalau banmu harus diisi angin. Beberapa mobil mungkin ngasih tahu kamu ban mana yang bakal kempis. Ambient light di dalam mobil kelihatan bagus pada malam hari. Itu fitur opsional, tapi bermanfaat banget soalnya bikin orientasi jadi lebih baik. Ini juga ngasih kesan keamanan dan kenyamanan saat berkendara dalam gelap. Waktu kamu nyetir dalam gelap, cahaya tambahan di sisi belakang dan depan dipakai buat kondisi berembun dan basah, bukan cuma buat pengemudi. Itu juga ngebantu mobil lain ngelihat kamu. Mobilmu emang jadi kelihatan lebih keren juga, tapi periksa dulu persyaratan pakai lampu ini di beberapa negara. Soalnya mungkin lampu ini cuma boleh dipakai pada kondisi dengan visibilitas rendah. Saat nyetir jarak jauh kamu gampang banget ngantuk ya. Lain kali, bawa kasur angin dong. Saat lelah di jalan, kamu bisa menepi di tempat aman. Pasang kasur anginmu di kursi belakang untuk beristirahat sebentar. Setelah bangun, kamu akan fit lagi dan siap melanjutkan perjalanan. Taruh kasurnya di belakang mobil, biar sewaktu-waktu bisa dipakai untuk rebahan lagi. Saat bepergian jauh dengan temanmu, dia mulai ngantuk ya. Coba tips mudah ini aja. Pasang sarung berbahan lembut pada sabuk pengaman. Saat tidur sebentar, dia bisa memiringkan kepalanya ke samping. Semoga aja dia nggak ngorok. Kaca spion yang terlalu kecil nggak cukup bisa menunjukkan kondisi jalan. Titik butanya juga nyebelin. Kamu harus memutar leher sampai sakit tiap kali berganti lajur. Dengan cermin 180 derajat yang super canggih, lehermu nggak perlu lagi terus-terusan muter seperti burung hantu. Bayangin deh, di mobilmu ada 4 orang. Satu temanmu tidur di sampingmu dengan sarung sabuk pengaman yang kamu pasang. 2 lainnya duduk bosan di kursi belakang sambil mainan HP. Sebagai pengemudi yang baik, sebelum melakukan perjalanan, kamu sudah mengisi baterai tabletmu agar mereka bisa nonton film sepuasnya. Tapi, siapa juga yang tahan pegang tablet selama 2 jam perjalanan? Pasang aja sandaran tablet siap pakai di belakang kursi depan. Udah mirip dengan layar sentuh di pesawat. Ada juga ratusan film yang bisa dipilih, dari yang pribadi sampai personal. Wah mantap, kamu memang sopir juara. Penumpang di kursi belakang kan juga pantas mendapatkan kenyamanan lebih. Ambil suction cup untuk membuat tempat penyimpanan ekstra. Teman-temanmu pasti membutuhkannya. Mereka bisa menggantung baju untuk menghalangi cahaya matahari, bungkusan snack, kipas portable, pokoknya apa aja. Tapi hati-hati loh, jangan turunkan jendelanya. Bagasi nggak bisa disamain dengan lemari baju yang rapi, karena lebih mirip dengan kapal pecah. Pasti berantakan. Pakai sistem pemisah buatan sendiri aja agar barangmu tetap rapi. Kamu bisa menggunakan kayu atau kardus yang kokoh. Bagian-bagiannya bisa kamu pakai untuk menaruh makanan, tisu lama, koper, atau peta jadul. Ada yang kelewat? Setelah menyetir lama, punggungmu bisa sakit. Waduh, kamu lupa bawa kasur angin. Taruh saja bantal penyangga punggung di bawah kursimu. Kamu bisa mengeluarkannya saat mulai merasa pegal. Nggak semua orang pintar parkir, iya kan? Ayo ngaku. Nah, mobilmu mungkin pernah tergores saat kamu kurang hati-hati. Coba ambil mainan ayam karet yang berisik itu. Peringatan, meski kelihatan konyol, mobilmu akan tetap mulus. Oke, sebelum parkir, pasang ayam karetmu di sudut depan dan belakang mobil. Saat mobilmu terlalu mepet ke tiang, tembok, atau mobil orang lain, suara mainanmu akan menggelegar. Kalau kamu terus melaju, mobilmu akan punya bantalan empuk untuk melindungi catnya. Kamu berhasil pulang dan perjalananmu akhirnya tuntas. Tapi mobilmu sangat kotor tuh, beberapa bagiannya nggak bisa kamu bersihin. Santuy, pakai slime aja. Iya, beneran. Slime, taruh slime-nya di tempat kotor yang membandel.
kotorannya akan terangkat dan menempel di slime. Kalau sudah, tinggal dilap deh. Kamu nggak tahu slime, makanya nonton di YouTube. Saat jalan-jalan pakai mobil, anabulmu ikut serta di kursi belakang? So sweet banget, tapi kok bulunya? Lihat tuh, bulunya banyak yang rontok, nempel di kursi semua. Aduh, sayang sih sayang sama si Anabul, tapi nggak gini juga kali. Kenapa nggak buang bulunya di halaman aja sih? Oke, cukup ngomelnya. Ambil sarung kursi belakang, alias selimut, yang bisa menutupi kursi dan sandaran punggung. Jadi, meskipun anjingmu sering rebahan di situ, bulunya akan menempel di selimut. Tapi ingat ya, saat nyuci, pisahin selimut ini dari cucian lain. Memangnya kamu mau kalau bulunya nempel di baju bersihmu?